Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudara yang saya hormati. Kembali lagi mata kuliah Sosiologi Pemerintahan dengan saya Juli Kodir, dosen ilmu pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kali ini saya ingin menyampaikan tentang apa itu good governance atau pemerintahan yang baik yang sedang kita bicarakan. Nah, kenapa ini penting sekali? Karena saat ini sedang terjadi perubahan yang sangat cepat di masyarakat, di dalam pemerintahan, dan kemudian masyarakat itu betapa berubahnya dari masyarakat pertanian menuju masyarakat yang sifatnya adalah industrial, dari masyarakat perdesaan menuju masyarakat metropolis. Dari banyak persoalan, karena itu banyak persoalan yang membutuhkan respon secara cepat, secara efisien, dan juga strategis. Karenanya dibutuhkan keberanian untuk mengambil resiko dan memilih tindakan sesuai dengan kondisi global, kondisi regional, maupun kondisi lokal. Karena itu, kita akan lihat, lanjut saja yang di sini mungkin tidak perlu, tapi kemudian kita perlu, kenapa kita perlu melakukan good governance? Sebab kita membutuhkan reformasi dan inovasi di dalam pemerintahan. Dulu ada orang Jepang namanya Feiko Anturoiko. Dia menulis buku tentang good governance, local governance inovatif. Jadi inovatif local governance. Dia mengatakan bahwa inovatif public governance itu perlu ada melihat sekurang-kurangnya 4 hal. Bagaimana kondisi global, yaitu globalisasi, yang di dalamnya ada globalisasi ekonomi, globalisasi politik, globalisasi budaya. Oke. Yang kedua, kita melihat ada perubahan-perubahan politik yang disebut dengan istilah demokratisasi. Sehingga pemerintahan yang dulu otoriter sekarang menjadi pemerintahan yang demokratis. Tetapi jangan dilupakan, kita harus melihat apa yang disebut localization. Tingkat-tingkat lokal, perubahan-perubahan di tingkat lokal. Karena ini akan berhubungan dengan bagaimana Anda memerintah. Dan jangan lupa, baik itu lokal, baik itu global, baik itu demokratisasi, terkait dengan inovatif public governance, itu berhubungan dengan apa yang disebut pasarisasi atau marketisation. Nah, itulah hal yang penting. Bagaimana sih tentang good governance? Dulu UNDP pernah memberikan beberapa penjelasan terkait apa yang dinamakan good governance. Pertama, perlu ada keterlibatan di tingkat masyarakat. Yang kedua, perlu ada penegakan hukum yang baik, yaitu penegakan hukum yang adil. Ketiga, perlu ada kebebasan di dalam memperoleh informasi publik. Perlu ada respon yang cepat dan tanggap darurat. Lalu kemudian perlu ada orientasi yang baik terhadap masyarakat oleh para pemimpin. Lalu perlu ada kesempatan yang sama, equity. Lalu kemudian perlu adanya efisiensi dan efektivitas di dalam pengelolaan keuangan ataupun penggunaan waktu. Serta perlu ada pertanggungjawaban yang baik dalam hal menggunakan uang ataupun mengerjakan proyek pemerintah. Yang paling penting sekali, perlu adanya visi yang jauh ke depan dilakukan oleh para pembuat kebijakan atau para pengelola birokrasi. Nah, inilah. Lalu ini dia, kata Ibu Anturoiko, maaf ya, bukan Bapak, tapi Ibu Feiko Anturoiko bilang, wow, ke depan itu yang diperlukan di dalam inovasi pemerintahan adalah satu, melihat bagaimana kualitas pelayanan terhadap publik, pelayanan terhadap masyarakat, bagaimana menyusun atau bagaimana mencari hal-hal yang terkait bagi memerintah, pilihan di dalam membuat kebijakan. Karena di situ akan berhubungan dengan pasar itu akan berhubungan dengan apakah ini efisien atau tidak, apakah ini menghamburkan duit atau tidak. Jangan dilupakan, biar bisa melakukan penyusunan kembali atau mencari hal-hal yang baik di tingkat pemerintahan, maka dilihatlah apa yang dinamakan modal sosial dan apa itu yang dinamakan kebersamaan di dalam melakukan pendekatan pemerintahan. Itulah yang kemudian nanti di kedepannya akan muncul apa yang disebut new public service and new public governance. Pelayanan terhadap masyarakat dengan model yang baru, bukan yang lama. Nah, ini dia. Besok itu ke depan akan kita lihat apakah memilih kepada pemerintahan yang demokratik dan juga manajerial yang bagus atau akan ke tempat yang lain. Sebab itulah pilar-pilarnya itu penting. Good governance itu penting. Ada democratic governance, ada namanya managerial governance dan stakeholder, ada partisipasi
politik, ada partisipasi masyarakat sipil, ada partisipasi publik, dan ada partisipasi para pebisnis. Karena itulah ke depan dipentingkan adanya paradigma yang baik tentang pemerintahan, yaitu bagaimana caranya pemerintahan itu melayani dan kemudian efisien serta berorientasi kepada pasar. Inilah yang disebut good governance, market orientation. Mudah-mudahan dari apa yang saya kemukakan ini bisa dipelajari lebih jauh sehingga saudara-saudara semua yang berada di dalam ilmu pemerintahan mengerti apa yang disebut dengan good governance di masa yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.